أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah Masjid As-Salam, bapak-bapak para sepuh yang saya hormati, muslimin dan muslimat seluruh yang telah hadir, semoga senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini, forum yang mudah-mudahan bermanfaat untuk di dunia dan akhirat kita, yang semoga saja bisa kita manfaatkan untuk mengumpulkan bekal agar kita bisa menjalani agama ini dengan baik dan benar, dan tentunya agar menjadi seorang hamba yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita, tauladan umat hingga akhir zaman, Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, masih tafsir surat Asy-Syams, surat yang diberi nama dengan surat Asy-Syams, yang artinya adalah matahari. Kita telah menyelesaikan penjelasan dan tafsir dari para ulama ahli tafsir dan pakar Al-Quran pada pertemuan terakhir di ayat yang ke-10. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada ayat 11 dan seterusnya, ya, dari surah Asy-Syams tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Samud bitagwaha idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha." Allah Jalla wa Ala berfirman yang artinya, kaum Samud yang telah mendustakan Rasul, utusan Allah, sebab mereka telah melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celakanya di antara mereka, lalu Rasul, utusan Allah, berkata kepadanya, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta tersebut. Maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidaklah takut terhadap akibat tindakannya itu. Baik, ini surat Asy-Syams 11 sampai 15. Kita baca sekaligus karena di 5 ayat akhir dari surah Asy-Syams ini semuanya menyebutkan kisah tentang kaum Samud. Ya, kisah tentang kaum siapa? Kaum Samud namanya. Makanya saya langsung baca sekaligus ya 5 ayat terakhir ini. Ya. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan,
Tentunya pasti ada hikmah dan pelajaran dari semua firman-firman Allah. Tidak kita ragukan akan hal itu. Dan terlebih pada kisah-kisah kaum terdahulu. Pasti ada pelajaran. Pasti ada hikmah. Untuk kita semua jadikan sebagai pedoman. Kalau kaum terdahulu yang Allah binasakan, maka pedoman di situ adalah apa sebab mereka binasa. Sehingga kita bisa menghindarkan diri kita agar tidak terjatuh kepada kebinasaan yang sama. Kalau kaum terdahulu terdapat kemuliaan, Allah berikan kejayaan, maka pedoman untuk kita untuk ikut meraih kemuliaan itu dengan menjalani apa sebab-sebab kemuliaan tersebut. Nah, di sini di 5 ayat ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kaum yang disebut kaum Samud. Ya. Siapa kaum Samud? Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para ulama menjelaskan kaum Samud adalah sebuah kaum dari keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh punya anak namanya, salah satunya bernama Sam. Lalu Sam punya anak namanya Iran. Ya. Lalu Iran punya anak namanya Amir. Dan Amir punya anak namanya Samud. Jadi Samud ini generasi keempat, keturunan keempat dari Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Kaumnya disebut dengan namanya, itu kaum Samud. Ya, turun-temurun anak keturunan Samud disebut dengan kaum Samud. Ya. Dan secara histori para ulama pakar sejarah menerangkan bahwa perbuatan kesyirikan di muka bumi yang kedua terjadi pada kaum Samud. Ini wawasan untuk kita. Perbuatan kesyirikan terjadi di muka bumi yang pertama itu di kaum siapa? Nuh alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian yang kedua jadi antara Nabi Nuh terus sampai ke Samud baru terjadi kembali perbuatan kesyirikan. Jadi saya jelaskan dulu ya sekilas latar belakang sejarah. Jadi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ya, kita tahu kisahnya secara ringkasnya, yang pada akhir perjalanan dan dakwah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menimpakan di muka bumi waktu itu banjir bandang. Banjir besar. Meluluh rantakkan permukaan bumi ini, banjir besar. Ya. Yang dengan musibah luar biasa dan dahsyatnya itu menyisakan sedikit manusia yang selamat di muka bumi saat itu. Dan manusia yang tersisa ini, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, setelah kejadian itu taat semua. Ya. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Terus turun-temurun sampailah ke zamannya Samud ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 dan 6 cucu dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, baru terjadi kembali penyembahan kepada berhala. Satu hal di sini pelajaran yang penting untuk kita semua perhatikan dari sebatas ini ya. Samud ini berarti keturunan Nabi siapa?
Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan demikianlah ketentuan Allah, hadirin. Mohon perhatikan dan cermati, dan ini jadikan sebagai wawasan, narasi untuk mengatakan bahwa tidak ada jaminan dengan keturunan itu untuk mengatakan seseorang itu mulia atau tidak, bukan dengan keturunan. Bisa dipahami? Bukan keturunan yang menjamin seseorang itu baik atau tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat itu. Bahkan dengan tegas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling mulia di antara kalian bagiku adalah yang paling bertakwanya, siapapun dia, dimanapun dia. Allah Jalla wa ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Kalau bahasa kita sekarang disebut Ahlul Bait ini. Betul? Cucunya Nabi Nuh terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Maka tidak ada jaminan. Kalau ada orang belakangan membangga-banggakan keturunan Nabi, lalu menganggap keturunan Nabi itu sebagai tameng dari neraka, lalu menganggap dengan label keturunan Nabi bebas mau melakukan apa saja, lalu dengan label keturunan Nabi seenak saja berdusta, mencela orang lain, menghina nasab lain, berdusta seenaknya. Ini sudah iblis namanya, makar syaitan ini namanya, untuk merusak umat manusia. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya membatasi kemuliaan itu hanya untuk golongan tertentu, keturunan tertentu, celaka kita. Saya pernah didebat sama orang waktu saya ngisi di Jakarta Pusat. Ya. Dengan saya datang sudah bukti-bukti dalil-dalil bahwa tidak ada dalam agama itu klaim keturunan keluarga Nabi itu jaminan. Kalau mereka mentafsirkan soal Ahzab itu salah tafsir. Ada yang bilang ayat yang mereka pakai sebagai dasar, tapi itu salah. Salah. Ya. Di Tohirukum di soal Ahzab itu salah. Saya luruskan, saya jelaskan. Termasuk tentang Nabi Nuh ini, termasuk tentang Nabi Ibrahim. Ya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya katakan, kalau memang Anda tetap meniadakan ini semua, Anda dan saya nggak akan pernah bisa masuk surga. Karena saya dan Anda bukan keturunan Nabi. Nggak bisa kita masuk surga. Ngapain kita sholat? Ngapain kita berbuat baik? Percuma. Karena ternyata kalau benar klaim Anda, yang mulia di sisi Allah cuma keturunan Nabi. Maka kita yang bukan keturunan Nabi, hina semua kita. Masuk akal tidak? Masuk akal nggak ini? Bisa diterima nggak ini? Ya nggak akan diterima lah. Kalau bawah, seandainya yang mulia di sisi Allah itu cuma keturunan Nabi, maka berarti kita semua hina. Siapa yang menerima fakta ini? Kan nggak ada. Ya. Jadi yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jadi bukan jaminan. Nah, narasi dan penjelasan ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tujuannya sebenarnya untuk membesarkan hati kita. Bahwa kemuliaan di sisi Allah adalah sesuatu yang menjadi kesempatan yang kita semua berpotensi untuk mendapatkan dan meraihnya. Siapapun Anda, keturunan apapun Anda, apapun warna kulit Anda, dari asal manapun Anda punya peluang untuk mendapat kesempatan menjadi hamba Allah yang mulia. Kaya atau miskin Anda punya kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang mulia, mendapatkan kemuliaan surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk. Aminnya kurang kenceng. Amin, saya aja deh yang kenceng.
Jadi jamaah yang saya hormati, saya ingin mengajak ya, bahwa nggak usah ragu untuk tidak membenarkan klaim-klaim yang seperti itu. Nggak usah. Lagian klaim-klaim seperti itu cuma di negeri kita yang rame. Itu lucunya. Cuma di Indonesia ini aja yang rame. Padahal Nabi orang Arab, meninggalnya di Madinah. Itu orang Madinah Mekah nggak ada ribut-ribut mana keluturan Nabi, nggak ada. Betul nggak? Nggak ada. Saya pernah tinggal di Yaman, saya juga pernah tinggal di Mekah dan Madinah. Nggak pernah ketemu yang ribut-ribut membangga-banggakan dirinya Ahlul Bait, nggak ada, nggak pernah. Demi Allah, saya pernah ketemu Salim Al-Kaf, saya ingat namanya, teman saya, Salim Al-Kaf, orang Yaman. Itu pun sudah ketahuan sekian, kurang lebih setahun kita ngobrol-ngobrol, ketika belajar perawi nasab, baru dia ngaku. Dia keturunan Nabi dari jalur Hasan. Al-Kaf itu kabilah keturunan Nabi. Tapi beliau sudah nggak ada, orang biasa. Nggak ada bangga-banggaan, nggak ada. Cuman karena terkait dengan nasab, maka kalau ketahuan ini keluarga Nabi, nggak boleh makan apa? Sedekah, nggak boleh terima sedekah. Itu aja keperluannya waktu itu. Anda nggak boleh menerima sedekah. Karena kan kita tolabul ilmi, para pelajar itu kan kadang datang sedekah tuh, masuk sedekah segala macam, donasi dan segala macam. Itu aja esensinya. Selebihnya nggak ada pembicaraan, selesai. Itu asli keturunan Nabi ya kayak gitu. Ya, di sini repot di negeri kita. Ya belum tentu benar juga, tapi keluar-keluarnya luar biasa ya. Kemudian dengan klaim itu seenak jidatnya, melakukan apapun yang dia mau. Kalau dikritik sedikit lalu diangkatlah darah Nabi mengalir kepadanya. Jangan mengkritik. Darah Nabi mengalir. Padahal kita semua keturunan Nabi loh. Nabi Adam. Baik, jadi inilah Samud. Kita kembali ke pembahasan, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya, kaum Samud adalah kaum yang diutus oleh Allah kepada mereka Nabi Saleh namanya. Ya. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ya. Dan sebelum kaum Samud ini, itulah kaum Ad ya, yang membawa dan menyebabkan cikal bakal terjadinya kesyirikan. Setelah berlalu beberapa generasi, banjir besar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, disebutkan oleh pakar sejarah, ini wawasan untuk kita semua ya. Kaum Ad ini cikal bakal Samud ya. Itu awalnya beriman dan mereka tinggal di Hadramaut. Hadramaut itu nama wilayah di negeri Yaman. Dari dulu sampai sekarang namanya Hadramaut. Ada beberapa kota di bumi ini yang namanya terjaga sampai sekarang hadirin. Madinah, Mekah, Yaman, Mesir, apalagi Hadramaut. Kalau Irak itu sudah berubah. Yang dulunya Kufah, Basra. Mereka ini tadinya bermukim di Hadramaut. Lalu pindah hijrah ke Jazirah Arab bagian utara. Pakar sejarah menerangkan mereka tinggal di Jazirah Arab bagian utara di kawasan yang disebut dengan Al-Hijr. Ya. Al-Hijr ini sekarang dikenal dengan, di situ ada kota yang bernama kota Ula. Jaraknya ini faedah untuk kita semua, kurang lebih 300 km sebelah utara dari kota Madinah. 300 km sebelah utara dari kota apa? Madinah. Jadi kalau kita kiaskan ke sekarang di Depok, 300 km dari sini kemana? Semarang ya. Cirebon? Hah? Ya, kurang lebih itu. Jadi nggak terlalu jauh ya
dengan kota Madinah. Nah, disitulah awal mula akhirnya anak keturunan kaum Ad tinggal di situ, ya, yang akhirnya nantinya cikal bakal kaum Samud lahir. Ya. Kota Al-Ula ini, hadirin, ini saya terangkan dulu ya, karena ini masih dilestarikan sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu ada kesempatan nanti umroh, amin. Saya aja yang amin. Nanti kadang bisa jadi diajak, tapi nggak menghampiri masuk ke kotanya. Makanya saya beri penjelasan ini. Jadi kotanya namanya Al-Ula, kota Ula, atau dikenal juga dengan nama kota Madain Saleh. Madain Saleh. Inilah wilayah kaum Samud tinggal dan dibinasakan oleh Allah. Nanti yang kisahnya akan kita dengarkan bersama. Nah, kota Ula atau Madain Saleh ini yang tadi 300 km kurang lebih jaraknya dengan kota Madinah, hadirin, adalah wilayah yang sejak dulu subur dan hijau, berlimpah ruah kekayaan alamnya. Madain Saleh ini. Ya. Ini yang menyebabkan masyarakat Samud yang tinggal di sana angkuh, ya, lupa diri. Nah, nanti kita akan lihat ya perjalanan mereka. Mereka ini kaum Samud yang tinggal di sana, Madain Saleh itu dikelilingi bukit, ya dikelilingi bukit, pegunungan lah daerahnya. Adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah badannya besar, cerdas, dan mereka memiliki kemampuan untuk memahat gunung menjadi tempat tinggal. Itu makanya kita beri judul kajian kita peradaban yang binasa. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita mau mengakui sejarah, dan ini fakta ya, kalau kita kan mengacu kepada Al-Quran, kita mengacu kepada literasi hadis, literasi keterangan ulama, dan ini fakta, bisa dibuktikan ilmiah, bahwa sejarah awal kali adanya ilmu arsitek bangunan itu yang canggih, ini mereka ini, kaum Samud. Ya, kaum Samud lah yang mengawali. Jauh sebelum Qarun. Qarun kan perdana menterinya Fir'aun yang juga arsitek. Tapi ini sebelum itu. Ya. Mereka kalau Anda buka internet, ya, bangunan kaum Samud itu luar biasa bagus-bagusnya. Dia itu masih terjaga sampai sekarang. Ya. Ada gunung-gunung, bukit-bukit yang dipahat kayak rumah. Rumahnya gunung itu, bukit itu. Coba bayangin, ya, gunung atau bukit ya dibuat jadi rumah. Luar biasa kan? Luar biasa itu. Ya. Bikin rumah yang indah, bikin bangunan yang luar biasa indahnya. Ya. Mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Ya. Lahan mereka adalah lahan yang subur, menghasilkan hasil bumi yang berlimpah ruah. Mereka memiliki binatang-binatang ternak yang luar biasa banyaknya, begitu berkembang biaknya, kebun-kebun bunga, buah-buahan yang luar biasa indahnya, bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas ya gunung bukit yang begitu indahnya, dipahat dari gunung-gunung. Kehidupan mereka secara duniawi tentram, sejahtera, bahagia, yang membuat mereka merasa aman dari segala keburukan. Nah, disinilah pelajaran untuk umat manusia belakangan, kita semua. Bahaya banget loh kalau selalu berada di atas kenikmatan. Jadi kalau kita diuji oleh Allah sakit, kekurangan, bersyukurlah kepada Allah. Itu mengingatkan kita. Ya. Sebab ketika hamba selalu diberi kenikmatan, bisa terlena,
nyaman dengan kenikmatan, akhirnya lupa diri. Itu yang mengerikan. Kaum Samud ini hadirin adalah kaum yang luar biasa loh. Hasil buminya, kekayaannya luar biasa. Lalu karena mereka merasa di atas angin, ya, hidup senang, bahagia, maka mereka meyakini nggak ada yang bisa membahayakan mereka lagi. Akhirnya lupa diri. Jadi pelajaran untuk kita semua hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bersyukurlah ketika Allah memberi reminder, pengingat untuk kita nggak lupa diri. Bentuknya apa? Cobaan, sakit, kurang-kurang hidup, dan seterusnya. Itu bersyukur supaya kita kembali kepada siapa? Pada Allah. Kalau senang-senang terus, lupa diri nanti. Itu yang lebih dikhawatirkan. Itu potensinya besar. Ya, akhirnya mereka lupa diri. Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menukil ucapan mereka di surah Fussilat ayat 15-16. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. Kaum Ad, ya, kaum Ad ini bapaknya Samud, yang menyombongkan diri mereka di muka bumi pada saat itu tanpa alasan yang dibenarkan dan mengatakan tidak ada yang lebih kuat daripada kami. Di masa itu manusia di muka bumi ini cuma mereka yang sepintar itu, cuma mereka, ya, yang bisa memahat gunung menjadi tempat tinggal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, tidakkah mereka tahu bahwa Allah lah yang menciptakan mereka? Ya, Allah memiliki kekuatan yang tak tertandingi, ya, daripada mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pelajaran kepada mereka. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kota ini, kota apa namanya tadi? Madain Saleh ini, ya, sekarang ini menjadi situs bersejarah internasional. Dan disebutkan bahwa, ya, termasuk yang dilestarikan oleh UNESCO. UNESCO ini dari PBB, ya, untuk yang seperti ini. Ya. Dan ini juga dijadikan sebagai situs wisata, ya, oleh sebagian orang-orang yang datang ke sana. Namun Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, beliau kalau mau melewati, ya, jalur Madain Saleh itu, beliau nggak mau melewati kampungnya. Ya, beliau menyebutkan ini adalah tempat yang Allah membinasakan kaum Samud. Maka beliau melipir, nggak mau melewati persis kampungnya. Ya, di sini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terdapat pelajaran bahwa terhadap situs-situs kekufuran, kesyirikan, sebenarnya bagi kita kaum muslimin tidak boleh berada di situ. Ya. Syariatnya justru bagi kita tinggalkan tempat itu, jangan di situ. Bukan malah menikmati suasana selfie lagi. Ya, jangan. Ya, karena itulah tempat yang pernah, ya, terjadi penyembahan kepada selain Allah, kepada berhala, kepada patung, kepada batuan, yang notabene-nya itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita senang-senang? Paham? Kan enggak kontradiksi itu. Yang diutus, oke, kita tinggalkan kota Madain Saleh atau Al-Ula tadi, yang jaraknya 400 km sebelah utara kota Madinah. Sekarang kita masuk, ya, ke kisah bahwa yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh.
Nabi soleh lah yang hadir di tengah mereka, yang menyeru kepada umat manusia, masyarakat Samud, sebagaimana layaknya seluruh para nabi, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Allah berfirman menyebutkan dakwahnya Nabi Saleh kepada kaum Samud di surat Al-A'raf ayat 73, dan kepada kaum Samud kami utus dari kalangan mereka yaitu Saleh yang berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian semuanya. Nah ini hadirin, saya selipkan sebuah pelajaran. Kalau kita mengaku pengikut para nabi, kalau kita tentunya nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya dakwah kita, ya, prioritas kehidupan kita itu harus dengan tauhid. Kalau memang mengaku pengikut para nabi, Rasulullah juga demikian. Ya, tidak ada satu saat pun yang Nabi SAW jalani kecuali mencerminkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad dengan tegas mengatakan, ya qaumi ibudullah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Siang dan malam, pagi dan sore, beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Maka dakwah tauhid, ini dakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah semata, adalah dakwanya para nabi dan rasul. Sehingga kalau ada orang belakangan nih, dakwahnya bukan dakwah tauhid, mengajak masyarakat terjun ke politik, mengajak masyarakat untuk pengagungan terhadap golongan-golongan tertentu, individu-individu tertentu, itu bukan dakwah tauhid namanya. Dakwah tauhid itulah dakwah yang senantiasa mengajak manusia mengagungkan Allah, menyembah Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itulah dakwah para nabi. Demikian Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Dan kaum Samud menolak, enggak mau. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Sederhananya mereka mengatakan, untuk apa kami menyembah Allah? Lah, tanpa menyembahnya kami dapat kemakmuran. Paham? Tadi saya bilang, keduniawian itu bahaya. Makanya Allah itu menjadikan dunia itu perkara yang hina, hadirin. Sebab perkara duniawi itu perkara yang sangat mudah sekali menjerumuskan seseorang dari kebaikan. Merubah konsep berpikir gara-gara duniawi. Ya, duniawi kalau dilambangkan oleh sekarang 3 ta. Apa 3 ta? Tahta, harta, apa Bu? Wanita, Ibu yang jawab. Ya, padahal nggak hanya wanita, pria juga menjadi cobaan kan? Betul-betul bisa merubah hidup seorang yang tadinya baik menjadi rusak dan luar biasa. Nah, begitulah kaum soleh, masyarakat Samud. Ngapain kami menyembah Allah? Tanpa menyembahnya makmur kami. Menolak mereka seruan Nabi Saleh alaihissalam. Tetap mereka tenggelam dalam pengagungan kepada berhala-berhala. Mereka menentang, gak mau terima dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Nah, dari situlah peristiwa demi peristiwa mukjizat Allah tampakkan. Ini saya menyampaikan ringkas saja ya, kalau mau terlalu detail waktu kita sangat terbatas. Nah, di antara mukjizat ini kita kaitkan dengan ayat-ayat yang kita baca di surah Asy-Syams tadi. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Saleh terkait dengan onta. Seekor onta. Ya. Mukjizat, saya sebelum masuk ke penjelasan, yang namanya mukjizat itu adalah perkara yang terjadi di luar kebiasaan. Ya. Dan luar biasa. Ya, di luar kebiasaan dan luar biasa. Yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada para nabi dan rasulnya untuk menguatkan dakwah mereka.
Saya ingin garis bawahi. Ada istilah mukjizat, ada istilah karomah. Nah, untuk istilah mukjizat, hadirin, itu nggak boleh dipakai kecuali untuk Nabi dan Rasul. Itu penggunaannya. Kalau ada orang belakangan, itu wali punya mukjizat, salah. Ya, diksi mukjizat dalam syariat itu hanya untuk siapa? Nabi dan Rasul. Kalau selain Nabi dan Rasul, para wali-wali jelas juga ada, tapi bukan mukjizat penyebutannya. Karomah. Karomah para wali itu ada memang. Para sahabat itu banyak karomahnya mereka. Nah, mukjizat dan karomah itu sama secara tujuan, fungsi sama. Ya. Bahwa kedua-duanya mau mukjizat mau karomah, perkara di luar kebiasaan yang sifatnya luar biasa yang terjadi atas kehendak Allah. Bukan atas kehendak para nabi. Ini saya garis bawahi. Supaya kita jangan terpengaruh nih dengan klaim-klaim di luar sana. Ya. Contohnya mukjizat Nabi kita yang paling masyhur, Nabi besar Muhammad SAW. Bahwa pernah keluar air dari sela jari beliau. Betul? Pernah dengar kisah itu? Ya, beliau memasukkan jari jemari beliau ke sebuah baskom atau semisalnya, airnya terus bertambah. Kata para sahabat, kami melihat ada air di sela jari jemari beliau, terus bertambah air, tidak kurang-kurang. Para sahabat mengambil terus. Ini atas kehendak Allah tabaraka wa taala. Kenapa kita pastikan atas murni kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah SAW? Sebab Rasulullah SAW di beberapa kali, bukan sekali dua kali, di beberapa kali minta hujan kepada Allah. Allahumma ghithna, di beberapa kali itu. Ya Allah berilah kami hujan, ya Allah turunkanlah kami hujan. Kalau memang kemampuan beliau bisa mengeluarkan air dari jari jemari tadi, untuk apa minta hujan? Betul nggak? Paham? Langsung aja. Itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mukjizat pada beliau itu bukan atas kehendak pribadinya beliau, dan begitu juga para nabi. Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Dibakar, nggak mempan apinya. Apakah kehendak Nabi Ibrahim? Enggak, karena Allah memerintahkan apinya. Ya nari kuli salama. Wahai nar, jadilah penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Atas kehendak Allah tabaraka, bukan atas perintah siapa? Nabi Ibrahim. Maka kita bisa pastikan yang namanya mukjizat atau karamah itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh yang bersangkutan. Tidak bisa dihadirkan kapan maunya, nggak bisa. Nah, ini ada orang belakangan yang ngaku wali, punya karamah, bisa mempertontonkan karamah semaunya. Hebat banget. Makanya Imam Syafi'i, para ulama kita ya, semisal Imam Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah risalah, dan di antara judulnya Syekhul Islam misalnya apa? Ada bedakan antara wali syaitan dengan wali ar-Rahman. Nah, kalau yang aku ngaku punya karomah, seenak dia mempertontonkan karomah, itu wali syaitan sudah pasti. Wali syaitan itu, bukan wali Allah. Paham? Ya. Kemudian yang namanya mukjizat, karomah, itu Allah tampakkan kepada hamba-hamba pilihan atas kesalehan ketakwaan. Kalau Nabi dan Rasul tidak ragu kita. Takwa dan solehnya mereka. Makanya Allah tampakkan. Wali-wali juga demikian. Allah tampakkan. Karena Allah jelas dalam Al-Quran. Yang namanya wali Allah itu mereka yang bertakwa, yang soleh. Ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pembeda nih, kalau Anda nih ya dapat informasi nih, ada orang yang katanya bisa berjalan di atas air. Ada nggak? Di sini ada nggak? Siapa tahu di sini ada. Ya. Air yang menggenang di teras. Bisa semua nih kayaknya nih. Ya. Ada wali di sini. Pak Rian itu wali beliau. Ah, itu dia.
Jangan pernah benarkan. Dia yang nggak sholat, dia nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah baca Quran, jadi wali, punya karomah. Ada lagi masyarakat yang membenarkan itu wali majdub. Apa wali majdub? Wali yang gila orangnya. Ya Allah ya Rabb. Betapa hinanya agama Islam dibuat mereka. Ya, nggak benar itu hadirin. Ya. Jadi itu wali syaitan. Kalaupun ada itu wali syaitan. Karena syaitan memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menampakkan keanehan-keanehan. Baik. Apa terkait dengan onta sebagai mukjizat Nabi? Habis ya waktunya. Baik, kisahnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Waktu sudah habis, insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya? Sudah jelas semua. Baik, kita akhiri. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.